Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang fungsi komposisi dan fungsi inversi. Anggota dari kelompok 7 yang pertama ada Rafli Putra Oktaviansyah dengan NPM 202151100. Yang kedua Isa Nuril Anwar dengan NPM 202151089. Ada Putri Fatimatu Zahra dengan NPM 202151097 dan Devi Rahmawati Apriliani dengan NPM 202151083. Fungsi komposisi. Sejarah singkat fungsi. Sejarah fungsi ini memang sangat tua sekali, hampir setua ilmu matematika itu sendiri. Hal itu dikenal sebagai sederet abstraksi yang selalu bertambah banyak atau sebutan lainnya perluasan pokok masalah. Abstraksi mula-mula yang juga berlaku pada banyak binatang adalah tentang bilangan. Pernyataan bahwa dua jenis binatang atau sebagai contoh kambing dan unta memiliki jumlah yang sama. Kemudian dari segi administrasi, pada zaman Nabi Sulaiman dulu jelas melakukan perhitungan matematika yang di dalamnya termasuk fungsi, misalnya begini, F kunci sama dengan 500 gudang, karena di dalam gudang terdapat kunci-kunci penyimpanan beras dan lain sebagainya. Jelas ini memakai fungsi sebagai perhitungannya, hanya saja tidak dibukukan atau tidak tercatat dalam sejarah. Sedangkan yang tercatat dalam sejarah peletak dasar tentang fungsi adalah Oresme, hidup pada sekitar tahun 1350-an, dan beberapa idenya adalah fungsi dependen dan independen pada sebuah variabel kuantitas barang. Setelah revolusi industri, kemudian tentang fungsi yaitu Gottfried Leibniz, dan nantinya secara bersama-sama oleh semua ilmuwan matematika berubah menjadi kalkulus, karena ilmu matematika saling berhubungan satu sama lain. Beberapa tokoh yang berjasa terhadap fungsi selain yang sudah disebutkan di atas adalah yang pertama yaitu Johann Bernoulli, yang kedua Leonhard Euler, yang ketiga Gottlob Frege Beiringer, yang keempat David Hilbert, yang kelima De Morgan, yang keenam Germelus Theory tahun 1908, yang ketujuh Schelem tahun 1922. Pada gambar di samping merupakan gambar Johann Bernoulli. Pengertian fungsi komposisi. Fungsi komposisi adalah penggabungan sebuah operasi dua jenis fungsi fx dan gx sehingga dapat menghasilkan sebuah fungsi baru. Rumus fungsi komposisi, lambang dari operasi fungsi komposisi adalah dengan O, kemudian dapat dibaca komposisi atau bundaran. Fungsi baru inilah yang dapat terbentuk dari fx dan gx, yaitu f bundaran gx yang artinya g dimasukkan ke dalam f. Yang kedua yaitu GOF atau G bundaran fx yang artinya f dimasukkan ke dalam G. Dari skema rumus di atas, definisi yang telah kita dapatkan adalah jika f a ke b ditentukan dengan rumus y sama dengan fx, jika g b ke c ditentukan dengan rumus y sama dengan gx, maka didapatkan sebuah hasil fungsi g dan f. H(x) sama dengan g bundaran f, x sama dengan g f x. Dari definisi di atas, kita menyimpulkan bahwa fungsi yang melibatkan fungsi f dan g dapat ditulis g bundaran fx sama dengan g f dalam kurung x. Yang kedua, f bundaran gx sama dengan f g dalam kurung x. Sifat-sifat fungsi komposisi. Terdapat beberapa sifat pada fungsi komposisi yang dijelaskan di bawah ini. Jika f a ke b, g b ke c, h c ke d, maka berlaku f bundaran gx tidak sama dengan g bundaran fx. Tidak berlaku sifat komutatif. F bundaran
dalam kurung G bundaran HX sama dengan F bundaran G bundaran HX bersifat asosiatif. Jika fungsi identitas, maka berlaku F bundaran L X sama dengan L bundaran F X sama dengan Fx. Contoh soal fungsi komposisi. 1. Jika fx sama dengan 2x kuadrat ditambah 5x dan gx sama dengan 1 per x, maka f bundaran G2 adalah 2. Diketahui fungsi fx sama dengan 2x ditambah 1 dan gx sama dengan x kuadrat min 3x ditambah 3. Jika nilai g bundaran f dalam kurung t sama dengan 7, maka nilai t adalah titik-titik. 3. Diberikan dua buah fungsi fx sama dengan 3x 2 ditambah 4x ditambah 1, gx sama dengan 6x. Tentukan a. f bundaran gx, b. f bundaran g2. Penyelesaian soal fungsi komposisi. 1. Jika fx sama dengan 2x kuadrat ditambah 5x dan gx sama dengan 1 per x, maka f bundaran G2 adalah: pertama, kita cari fungsi f bundaran gx terlebih dahulu. F bundaran gx sama dengan 2 dalam kurung 1 per x kuadrat ditambah 5 dalam kurung 1 per x. Maka f bundaran G2 adalah f bundaran G2 sama dengan 2 dalam kurung 1 per 2 kuadrat ditambah 5 dalam kurung 1 per 2. F bundaran G2 sama dengan 1 per 2 ditambah 5 per 2. F bundaran G2 sama dengan 6 per 2 sama dengan 3. Maka fungsi f bundaran G2 adalah 3. 2. Diketahui fungsi fx sama dengan 2x ditambah 1 dan gx sama dengan x kuadrat min 3x plus 3. Jika nilai g bundaran f dalam kurung t sama dengan 7, maka nilai t adalah: pertama, kita hitung g bundaran fx. G bundaran fx sama dengan 2x ditambah 1 kuadrat min 3 dalam kurung 2x ditambah 1 ditambah 3. G bundaran fx sama dengan 4x kuadrat min 2x ditambah 1 sama dengan 0. G bundaran f dalam kurung t sama dengan 7. 4t kuadrat dikurangi 2t ditambah 1 sama dengan 7. 4t kuadrat dikurangi 2t dikurangi 6 sama dengan 0. 2t ditambah 2, 2t dikurangi 3 sama dengan 0 merupakan bentuk akar dari 4t kuadrat dikurangi 2t dikurangi 6 sama dengan 0. T sama dengan min 1 atau T sama dengan 3 per 2. Maka nilai T sama dengan min 1 atau 3 per 2. Nomor 3. Diketahui fx sama dengan 3x kuadrat ditambah 4x ditambah 1, gx sama dengan 6x. F bundaran gx sama dengan 3 dalam kurung 6x kuadrat ditambah 4 dalam kurung 6x ditambah 1 sama dengan 108x kuadrat ditambah 24x ditambah 1 sama dengan 18x kuadrat ditambah 24x ditambah 1. F bundaran G2. F bundaran Gx sama dengan 108x kuadrat ditambah 24x ditambah 1. F bundaran G2 sama dengan 108 dalam kurung 2 kuadrat ditambah 24 dalam kurung 2 ditambah 1. F bundaran G2 sama dengan 432 ditambah 48 ditambah 1 sama dengan 481. Fungsi inverse. Pengertian fungsi inverse. Fungsi inverse atau yang juga dikenal sebagai fungsi kebalikan adalah sebuah fungsi
yang berkebalikan dari fungsi asalnya. Sebuah fungsi f mempunyai fungsi inverse jika f adalah fungsi satu-satu dan fungsi pada bijektif. Hubungan tersebut bisa dinyatakan seperti berikut. F inverse pangkat min 1 sama dengan f. Sederhananya, fungsi bijektif berlangsung pada saat jumlah anggota domain sama dengan jumlah anggota kodomain. Tidak terdapat dua atau lebih domain berbeda yang dipetakan ke kodomain yang sama, serta pada setiap kodomain mempunyai pasangan di domain. Di sini ada gambar untuk pemetaan fungsi. Pemetaan pertama menunjukkan fungsi bijektif. Pemetaan kedua bukan merupakan fungsi bijektif, sebab pemetaan tersebut hanya berlangsung fungsi pada domain D dan E dipetakan ke anggota kodomain yang sama. Pemetaan ketiga bukan fungsi bijektif, sebab pemetaan tersebut hanya berlangsung pada fungsi satu-satu. Kodomain 9 tidak mempunyai pasangan pada anggota domain. Tahapan fungsi inverse. Terdapat 3 tahapan untuk menentukan fungsi inverse. Antara lain, yang pertama, ubahlah bentuk y sama dengan fx menjadi bentuk x sama dengan fy. Yang kedua, tuliskan x sebagai f inverse y sehingga f inverse y sama dengan fy. Yang ketiga, ubahlah variabel y dengan x sehingga akan didapatkan rumus fungsi inverse f inverse x. Rumus khusus fungsi inverse. Di sini ada rumus khusus untuk fungsi inverse untuk mengubah fungsi asal ke fungsi inverse. Yang pertama, fx sama dengan ax ditambah b dengan a tidak sama dengan 0. F inverse x sama dengan x kurangi b per a dengan a tidak sama dengan 0. Fx sama dengan ax ditambah b per cx ditambah d dengan x tidak sama dengan min d per c. F inverse x sama dengan min dx ditambah b per cx dikurangi a dengan x tidak sama dengan a per c. Yang ketiga, fx sama dengan ax pangkat 2 ditambah bx ditambah c dengan a tidak sama dengan 0. F inverse x sama dengan min b plus minus akar b kuadrat ditambah 4a dalam kurung c kurangi x per 2a dengan a tidak sama dengan 0. Yang keempat, fx sama dengan a log cx dengan a lebih dari 0 dan tidak sama dengan 1 dan cx lebih dari 0. F inverse x sama dengan a pangkat x per c dengan c tidak sama dengan 0. Fx sama dengan a pangkat cx dengan a lebih dari 0 dan tidak sama dengan 1. F inverse x sama dengan a log x pangkat 1 per c sama dengan 1 per c a log x dengan c tidak sama dengan 0. Contoh soal fungsi inverse. Jika fx sama dengan 1 per x ditambah 2 dan f inverse dari f, maka f inverse x sama dengan min 4 untuk nilai x sama dengan titik-titik. Yang kedua, inverse dari fungsi fx sama dengan 3x dikurangi 2 per 5x ditambah 8 dengan x tidak sama dengan min 8 per 5 adalah f inverse x sama dengan titik-titik. Nomor 3, jika fx kurang 1 sama dengan x kurang 1 per 2 kurang x dan f inverse adalah inverse dari f, maka f inverse x ditambah 1 sama dengan titik-titik. Penyelesaian soal fungsi inverse. Untuk nomor 1, kita pakai rumus jika fx sama dengan ax ditambah b per cx ditambah d, maka f inverse x sama dengan min dx ditambah b per cx dikurangi a. Fx sama dengan 1 per x ditambah 2. F inverse x sama dengan min 2x ditambah 1 per x. F inverse x sama dengan min 4. Min 2x ditambah 1 per x sama dengan min 4. Min 2x ditambah 1 sama dengan min 4x. Min 2x ditambah 4x sama dengan min 1. 2x sama dengan min 1.
X sama dengan min 1/2. Maka nilai X sama dengan min 1/2. Nomor 2, Y sama dengan 3X dikurangi 2 per 5X ditambah 8. 5XY ditambah 8Y sama dengan 3X dikurangi 2. 8Y ditambah 2 sama dengan 3X dikurangi 5XY. 8Y ditambah 2 sama dengan X 3 dikurangi 5Y. X sama dengan 8Y ditambah 2 per 3 dikurangi 5Y. Jadi F inverse X sama dengan 8X ditambah 2 per 3 dikurangi 5X, atau F inverse X sama dengan min 8X ditambah 2 per 5X dikurangi 3. Nomor 3, F X dikurangi 1 sama dengan X dikurangi 1 per 2 dikurangi X. Fx sama dengan X per 1 dikurangi X. Y sama dengan X per 1 dikurangi X. Y dikurangi XY sama dengan X. Y sama dengan X ditambah XY. Y sama dengan 1 ditambah Y kali X. X sama dengan Y per 1 ditambah Y. Maka F inverse X sama dengan X per 1 ditambah X. F inverse X ditambah 1 sama dengan X ditambah 1 per 1 ditambah X ditambah 1. F inverse X ditambah 1 sama dengan X ditambah 1 per X ditambah 2. Manfaat fungsi komposisi dan inverse. Berikut beberapa penerapan ilmu matematika tentang komposisi fungsi dan inverse dalam kehidupan sehari-hari. 1. Proses pembuatan buku diproses melalui 2 tahap, yaitu tahap editorial dilanjutkan dengan tahap produksi. 2. Untuk mendaur ulang logam, awalnya pecahan logam campuran dihancurkan menjadi satuan kecil. 3. Sebuah lempeng emas yang dapat dibentuk menjadi berbagai perhiasan juga menerapkan fungsi komposisi. 4. Di bidang ilmu yang lain, fungsi komposisi dan inverse juga diterapkan seperti A. Di bidang ekonomi, digunakan untuk menghitung dan memperkirakan sesuatu seperti fungsi permintaan dan penawaran. B. Di bidang kimia, digunakan untuk menentukan waktu peluruhan unsur. C. Di bidang geografi dan sosiologi, digunakan untuk optimasi dalam industri dan kepadatan penduduk. D. Dalam ilmu fisika sering digunakan persamaan fungsi kuadrat untuk menjelaskan fenomena gerak. 5. Dengan menggunakan komposisi warna, pada mesin cetak dapat dihasilkan warna baru. Pembuatan warna tersebut menerapkan fungsi komposisi. Ada berbagai masalah dalam kehidupan sehari-hari yang dapat diselesaikan dengan menggunakan fungsi komposisi seperti uraian berikut. Harga jual P dari suatu komoditas ekspor hasil hutan dan jumlah terjual X memenuhi persamaan P sama dengan 1/4X ditambah 150 dengan 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 1000. Misalkan biaya C dari produksi per unit adalah C sama dengan akar X per 10 ditambah 300. 7. Penerapan fungsi komposisi juga terdapat dalam permainan sepak bola, seperti penyusunan pemain atau formasi pemain dalam tim. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.